warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Windy Astuti dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai perbandingan. Perbandingan adalah membandingkan dua atau lebih besaran yang sama dan ditunjukkan dengan nilai yang paling sederhana. Perbandingan dapat dibagi menjadi dua, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Di dalam melakukan perbandingan ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, samakan satuan atau besaran. Dalam melakukan perbandingan dua besaran dengan cara menghitung hasil bagi, besaran-besaran tersebut harus merupakan besaran yang sejenis. Contoh, panjang pensil Ani 13 cm, sementara panjang pensil Roberto 50 cm. Yang kedua, buat ke bentuk yang paling sederhana. Ketika melakukan perbandingan, pastikan hasil bagi kedua besaran suatu bilangan harus dalam bentuk yang paling sederhana. Contoh, kakak mempunyai uang Rp150.000, sementara adik Rp50.000. Maka, perbandingan uang kakak dan adik yang paling sederhana adalah 3:1. Ada cara menyederhanakan perbandingan, yaitu pada perbandingan antara besaran yang berbeda bisa diubah keduanya ke jenis satuan terkecil. Kemudian, kedua sisi dibagi dengan nilai yang sama sampai keduanya tidak bisa dibagi lagi. Lalu, bagikan kedua sisi dengan faktor persekutuan terbesar atau EPB dari kedua sisi. Kemudian, bagaimanakah cara menghitung perbandingan? Rumus menghitung hasil perbandingan yaitu hasil X sama dengan perbandingan X per total perbandingan dikali total hasil. Contoh, seorang pengusaha yang ingin bergerak di bisnis produksi makanan mendapatkan modal dari seorang investor untuk membentuk suatu perusahaan. Pengusaha dan investor setuju pembagian keuntungan menggunakan perbandingan pengusaha berbanding investor, yaitu 2:1. Bulan ini, keuntungan bersih bisnis tersebut adalah 90 juta. Berapakah masing-masing keuntungan yang diterima pengusaha dan investor? Untuk menyelesaikan soal tersebut ialah telah diketahui total perbandingan sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, dalam bentuk pecahan dapat ditulis bagian pengusaha sama dengan 2/3 dan bagian investor ialah 1/3. Untuk pengusaha yaitu 2/3 dikali 90 juta sama dengan 60 juta. Sedangkan untuk investor yaitu 1/3 dikali 90 juta yang hasilnya diperoleh 30 juta. Jadi, pengusaha mendapatkan keuntungan sebesar 60 juta dan investor yaitu 30 juta dari total keuntungan perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perbandingan. Terdapat dua jenis perbandingan, yaitu yang pertama, perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua atau lebih satuan. Saat salah satu nilai meningkat, maka nilai lainnya ikut meningkat. Begitu juga saat salah satu nilai menurun, maka nilai lainnya ikut menurun. Contoh kasus perbandingan senilai yaitu waktu tempuh dan jarak tempuh suatu kendaraan, atau waktu download dan besar file yang di-download, banyak bahan baku dan banyak produksi barang, jumlah pekerja dan jumlah gaji yang dibayarkan perusahaan, atau juga jumlah hewan ternak dan banyak makanan ternak. Rumus perbandingan senilai yaitu A1 berbanding B1 sama dengan A2 berbanding B2, atau A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Untuk contohnya yaitu sebuah rumah dikerjakan oleh 3 pekerja membutuhkan biaya Rp600.000.
untuk meringankan beban pekerja, rumah akan dikerjakan 4 orang. Berapa biaya yang diperlukan untuk membayar pekerja? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut yaitu 3 pekerja per gaji Rp600.000 sama dengan 4 pekerja per gaji B2. Nah, ini gaji B2 yang akan dicari. Jadi, 3 per Rp600.000 sama dengan 4 per B2. Jadi, B2 sama dengan Rp600.000 dikali 4 per 3. Maka diperolehlah hasil Rp800.000. Jadi, jumlah gaji yang dibayarkan saat menggunakan 4 pekerja adalah sebesar Rp800.000. Yang kedua yaitu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah jenis perbandingan 2 atau lebih satuan saat salah satu nilai meningkat, maka nilai lainnya menurun. Begitu juga saat salah satu nilai menurun, maka nilai lainnya meningkat. Contoh kasus perbandingan berbalik nilai. Perbandingan jumlah pekerja dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, atau perbandingan kecepatan download dengan waktu untuk mendownload. Rumus perbandingan berbalik nilai yaitu A1 berbanding B2 sama dengan A2 berbanding B1, atau dalam bentuk pecahan ditulis A1 per B2 sama dengan A2 per B1, sehingga bisa dikali silang menjadi A1 dikali B1 sama dengan B2 dikali A2. Contoh, seorang kontraktor mempekerjakan 12 orang untuk menyelesaikan bangun jembatan selama 1 bulan. Jika kontraktor tersebut mempekerjakan 18 orang, berapakah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan jembatan? Untuk menyelesaikan soal tersebut ialah 12 pekerja per waktu B2 sama dengan 18 pekerja per 1 bulan, menjadi 12 per B2 sama dengan 18 per 1, sehingga dapat diperoleh untuk B2 sama dengan 12 dikali 1 per 18, yaitu 2 per 3 atau 0,66 bulan. Jadi, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan jembatan saat menggunakan 18 pekerja adalah 0,66 bulan atau sekitar 20 hari. Sekian pemaparan materi mengenai perbandingan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.